Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Soleh dari SMA Suda. Buat kalian calon-calon peserta didik di SMA Islam Suda Nambarawa, berikut kami akan memberikan atau menghasilkan sebuah contoh alumni kami yang lulus pada tahun 2002 yang kini pada tahun ini menjadi pegawai di Dinas Sosial Tabanan Bali. Bisa dibuktikan dengan ijazahnya. Beliau lulus tahun 2002. Silakan kepada Mas Susanto untuk bercerita atau memberikan pesan-pesan untuk adik-adik atau calon-calon siswa di SMA Islam Sudirman Ambarawa. Mungkin bisa menjadikan motivasi untuk senantiasa belajar dan belajar sampai akhir hayat. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dan saya alumni tahun 2002. Nama saya Susanto. Nama lengkapnya Haji Muhammad Susanto Ibrahim. Ya. Nama Muhammad pada pemberian ibu saya sebelum beliau meninggal. Sedangkan nama Ibrahim diambil dari ustadz yang mendampingi saya saat saya di Mekah. Saya lulus tahun 2002, sedangkan latar belakang kehidupan saya dari sosok orang yang paling mungkin dianggap sepele, yaitu anak seorang petani. Akan tetapi semuanya itu tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita mau bekerja keras dan belajar. Kalau untuk IQ saya pas-pasan saja dan sedang-sedang saja. Tetapi asal kita mau kerja keras, ada niatan untuk berubah lebih baik dari hari kemarin, pasti kita akan berhasil. Saya mengawali karir dari tahun 2005. Saya lulus dari Akademi Perawat di Mutiwaluyo Ungaran. Saya ambil keperawatan, kemudian di sana saya karena menjadi mahasiswa terbaik waktu itu saya diangkat menjadi asisten dosen tahun 2007. Saya mengabdi sampai 2008 akhir di Mutiwaluyo Ungaran. Tetapi karena ada jalan untuk tes pegawai negeri waktu itu di Jakarta, saya mengambil 5 sekaligus waktu itu. Yang pertama Departemen Sosial, yang kedua Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang ketiga Departemen Perhubungan, yang keempat di Badan Kepegawaian Negara, dan yang kelima adalah SAR atau Rescue untuk mencari orang-orang yang hilang. Semuanya saya daftar semua. Ya, waktu itu saya harus berjuang juga. Waktu itu saya harus menunggui ibu saya yang sedang sakit keras karena kanker rahim. Akan tetapi berkat doa dari orang tua, terutama ibu saya mendaftar 5-limanya keterima waktu itu tanpa sepeser uang pun. Karena kekayaan atau benda tidak ada artinya, tetapi dengan doa seorang ibu suatu saat pasti kita akan berhasil. Akhirnya saya buktikan dan saya memilih satu aja, Departemen Sosial. Waktu itu saya ditempatkan di Jakarta tahun 2009, kemudian 2010 saya dipindah ke Bali. Waktu itu tantangan terberat buat saya karena kebetulan waktu itu saya tahu bahwa latar belakang dari kehidupan di Bali itu adalah mayoritas beragama Hindu. Tetapi itu tidak menjadikan saya hambatan, meskipun saya muslim, akan menjadikan sebuah profil atau contoh di sana bahwa saya itu bisa. Akhirnya dengan berjalannya waktu, saya ditempatkan di Departemen Sosial Penyandang Cacat Tunanetra. Bagaimanapun itu adalah suatu bentuk kehidupan yang harus saya jalani. Saya harus menuntun beberapa anak yang tidak bisa melihat, ada juga tidak bisa mendengar, tidak bisa juga untuk berkarya dan sebagainya. Tetapi saya melatih dengan baca tulis titik-titik yang mungkin saya juga belum paham tentang masalah itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya mengasuh 90 anak di Bali, akhirnya mereka bisa. Oleh karena itu anak-anakku, adik-adikku semua, kalian harus bangkit, harus memiliki motivasi yang besar bahwa anak-anak asuh saya pun yang cacat, yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, mereka bisa
mewujudkan prestasi, dan ada juga yang menjadi pegawai negeri, dan ada juga yang menjadi penyanyi, dan ada juga yang menjadi terapis massas atau pijat tingkat internasional. Saya bangga pada kesempatan kali ini, sekarang saya harus legalisir kembali, dan sekarang saya harus bertemu dengan beberapa guru saya terenyuh, terharu, karena dengan legalisir saya ditanya untuk apa, kemudian saya menjawab bahwa akan ada pendaftaran lagi untuk pemberkasan pendamping haji yang kedua. Setelah ini saya akan berangkat lagi tahun 2014 yang akan datang. Mohon doa restunya, dan kalian pasti bisa tanamkan diri kalian bahwa kekayaan, harta, benda, uang, dan segalanya itu bukan milik Anda, bukan milik adik-adik semua, tetapi kuasa Allah dan doa orang tua adalah segala-galanya. Dan jangan sekali-kali durhaka pada orang tua dan guru kalian. Sukses.